Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NPM 20.12.5177 dari Lokal 2E Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Pengikut mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pembimbing Ibu Mardia Agustina, STH, IMPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahammul wa'ada al-hadis dengan judul Kelayakan Tahammul al-Hadis. Pembahasan 1. Apa itu tahammul wa'al-a'da dan bagaimana syarat penerimaan hadis dan penyampaiannya? 1. Pengertian tahammul wal-a'da. Tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Jadi, tahammul adalah proses menerima periwayatan sebuah hadis dari seorang guru dengan metode-metode tertentu. Sedangkan al-a'da adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Menurut Nuruddin, ITR adalah menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Jadi, al-a'da adalah kegiatan menyampaikan dan meriwayatkan hadis. 2. Syarat penerimaan dan penyampaiannya. Kelayakan tahammul. Mayoritas ulama cenderung membolehkan kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil, yakni anak yang mencapai usia taklif. Abu Abdullah Al-Jubai mengatakan bahwa sebaiknya anak diperbolehkan menulis hadis pada saat usia mereka telah dianggap, dalam arti bahwa mereka telah dianggap sempurna, dalam arti bahwa mereka telah mencapai umur 10 tahun. Kelayakan al-a'da. Mayoritas ulama hadis, ulama usul, dan ulama fikih sependapat bahwa orang yang riwayatnya bisa dijadikan hujah, baik laki-laki maupun wanita, harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Beragama Islam. Pada waktu meriwayatkan suatu hadis, maka seorang perawi harus muslim, dan menurut ijma, riwayatan orang kafir tidak sah. 2. Balik. Ini merupakan pusat taklif. Karena itu, riwayat anak yang berada di bawah usia taklif tidak bisa diterima ulama, mengecualikan penerimaan riwayat dari anak di bawah usia balik, karena dikhawatirkan akan kedustaannya. Karena kadang-kadang ia disebabkan tidak mengerti dampak dan siksaan perbuatan dusta itu. 3. Adil. Adil adalah sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang menyebabkan orang yang mempunyai sifat tersebut. 4. Dabit. Mengetahui kedabitan seorang perawi adalah dengan membandingkan hadisnya dengan hadis-hadis perawi-perawi lain yang syikat, dabit, dan teguh. Metode penerimaan hadis dan penyampaiannya. 1. Al-isma' atau mendengar, yakni suatu cara penerimaan hadis dengan cara mendengarkan sendiri dari gurunya. 2. Al-qira'ah ala al-aksyaih atau arat, membaca di hadapan guru, yakni suatu cara penerimaan hadis dengan cara
seseorang membacakan hadis di hadapan gurunya. 3. Ijazah, yakni seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seseorang atau orang-orang tertentu. 4. Al-Munawalah, yakni seorang guru memberikan hadis atau beberapa hadis kepada muridnya untuk diriwayatkan. 5. Al-Muktabah, yaitu seorang syaikh menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis riwayatnya kepada orang yang hadir di tempatnya. 6. Al-I'lam, atau memberitahu, yakni pemberitahuan seorang guru kepada muridnya bahwa kitab atau hadis yang diriwayatkan dia diterima dari seseorang guru. 7. Al-Wasiyah, atau wasiat, yakni seorang guru ketika akan meninggal atau berpergian meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis. 8. Al-Wijadah, atau mendapat, yakni seorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab hadis dengan tidak melalui cara sama. Jadi, kesimpulannya adalah tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Al-A'da adalah proses penyampaian dan meriwayatkan hadis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.